Roma pasal 9. Siapakah umat pilihan Allah? Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berbohong. Hati nuraniku juga turut bersaksi bersamaku dalam Roh Kudus. Aku sangat sedih dan merasakan duka yang tidak berhenti dalam hatiku. Demi saudara-saudaraku, yaitu keluarga darah dagingku, aku rela kalau harus dikutuk, bahkan dipisahkan dari Kristus. Mereka adalah bangsa Israel yang memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah, yang menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, rumah ibadah, dan janji-janji Allah. Mereka keturunan dari bapak-bapak leluhur, dan dari keturunan bangsa merekalah Kristus datang sebagai manusia. Ia adalah Allah atas segala sesuatu yang dipuji selama-lamanya. Amin. Tetapi bukan berarti aku menganggap firman Allah telah gagal, sebab tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel sejati, dan tidak semua yang lahir dari Abraham adalah anak-anak Abraham. Tetapi Allah berkata, hanya keturunan Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunan-keturunanmu. Ini berarti bukan dari keturunan darah daging Abraham yang disebut anak-anak Allah yang sebenarnya, tetapi anak-anak dari perjanjianlah yang diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Inilah yang Allah katakan dalam janjinya. Sekitar 1 tahun dari sekarang, aku akan kembali lagi, dan pada waktu itu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan bukan hanya itu, Ribka juga mempunyai 2 anak laki-laki dari satu ayah, yaitu Ishak nenek moyang mereka. Supaya tujuan Allah mengenai pilihannya ditetapkan bukan karena perbuatan, tetapi karena panggilan. Maka sebelum anak-anak itu lahir, dan sebelum mereka melakukan sesuatu yang baik atau yang jahat, kepada Ribka diberitahukan, anak yang lebih tua akan melayani adiknya. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Jadi, apa maksudnya? Apakah Allah tidak adil? Sama sekali tidak. Sebab Allah berkata kepada Musa, aku akan menunjukkan rahmat kepada orang yang ingin kuberi rahmat, dan aku akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ingin kuberi belas kasihan. Jadi, hal itu tidak bergantung pada kemauan atau usaha manusia, tetapi pada Allah yang memiliki rahmat. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, karena alasan inilah aku telah mengangkatmu, yaitu supaya aku dapat menunjukkan kuasaku melalui kamu, dan supaya namaku diberitakan di seluruh dunia. Jadi, Allah menunjukkan rahmat kepada orang yang Ia pilih untuk diberi rahmat, dan Ia mengeraskan hati orang yang Ia pilih untuk dikeraskan hatinya. Kamu akan berkata kepadaku, mengapa Allah masih menyalahkan kita? Sebab, siapakah yang dapat melawan keinginannya? Tetapi siapakah kamu, hai manusia, sehingga kamu membantah Allah? Sesuatu yang diciptakan tidak dapat berkata kepada yang menciptakan, kenapa kamu menciptakan aku seperti ini? Bukankah tukang periuk berhak menentukan apakah gumpalan tanah liat itu akan dibuat menjadi sebuah bejana yang digunakan untuk keperluan yang mulia atau untuk keperluan yang tidak mulia? Tetapi bagaimana kalau Allah, untuk menunjukkan murkanya dan kuasanya, menahan dirinya dengan penuh kesabaran terhadap orang-orang yang dimurkainya, yaitu orang-orang yang disiapkan untuk dibinasakan? Bagaimana kalau Allah melakukan hal itu untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas orang-orang yang menerima rahmatnya, yaitu orang-orang yang telah Ia siapkan sebelumnya untuk kemuliaan? Bahkan, untuk kita yang telah dipanggil Allah, bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa bukan Yahudi. Seperti yang Allah katakan dalam kitab Hosea, aku akan menyebut orang-orang yang bukan umatku sebagai umatku,
dan orang-orang yang tidak kukasihi, kukasihi. Dan di tempat yang dulu dikatakan kamu bukan umatku, di tempat itu juga mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya menangisi Israel. Meskipun jumlah anak-anak Israel banyak sekali, seperti butir-butir pasir di pantai, tetapi hanya sisa-sisanya yang akan diselamatkan. Sebab Tuhan akan menjatuhkan hukumannya di bumi dengan sempurna dan segera. Sama seperti yang sudah diramalkan Nabi Yesaya. Jika Tuhan yang Maha Kuasa tidak menyisakan keturunan kepada kita, kita pasti sudah akan seperti Sodom dan seperti Gomora. Jadi, apa yang akan kita katakan? Bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak berusaha mengejar kebenaran, justru menerima kebenaran itu. Mereka menerima kebenaran itu karena keyakinan mereka kepada Allah. Tetapi bangsa Israel, yang meskipun mengejar hukum kebenaran, mereka malah tidak berhasil mencapainya. Mengapa? Sebab mereka tidak mengejarnya dengan keyakinan kepada Allah, tetapi dengan perbuatannya. Mereka tersandung oleh batu sandungan, seperti yang telah tertulis dalam kitab suci. Lihat, aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan, batu besar yang akan membuat mereka jatuh. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan mendapat malu.